menjelaskan tentang bab fikih, tentang bab sholat wajib dan sholat Jumat dan khutbah. Mengapa sih kita itu harus sholat wajib? Karena sholat wajib itu sebagai tiang agama. Dan sholat wajib itu orang Islam itu harus melaksanakan. Karena kalau kita tidak bisa melaksanakan, itu akan mendapatkan dosa yang besar. Oke, yang pertama sholat wajib. Sholat wajib itu ada 5. Yang pertama sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Di sholat ini kita tidak bisa seenaknya sendiri melaksanakannya. Dan ada waktunya masing-masing. Waktu awal zuhur yaitu tergelincirnya matahari, batas akhirnya adalah ketika bayangan benda itu sama dengan bayangannya, sama panjangnya dengan bayangannya. Terus yang waktu sholat asar awalnya adalah bayangan kita sama dengan bendanya itu, tapi lebih sedikit 1 cm atau 2 cm itu bisa masuk waktu awal sholat asar. Waktu akhirnya yaitu bayangan kita lebih panjang 2 kali lipatnya dari bendanya. Kalau sholat maghrib itu terbenamnya matahari sampai hilangnya mendung mega merah, atau bisa dalam waktunya hanya cukup untuk dibuat berwudu, menutup aurat, iqomah, dan sholat 5 waktu. Awal sholat isya yaitu hilangnya mega merah itu sampai 1/3 malam. Kalau subuh awal waktunya adalah ketika fajar kedua telah tiba sampai terbitnya matahari. Terus yang kedua adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3, yaitu Islam, baligh, dan berakal. Yang baligh itu maksudnya itu sudah cukup umur untuk melaksanakan hal-hal kewajiban, contohnya sholat dan puasa. Kalau berakal itu tidak dalam keadaan gila atau kehilangan akal, contohnya pikun. Yang ketiga adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu salah satunya suci dari hadas besar dan kecil. Suci dari hadas kecil yaitu kita berwudu. Kalau hadas besar, misalnya kita belum mandi haid atau junub. Yang kedua adalah menutup aurat. Aurat laki-laki itu dari antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan selain telapak tangan sama wajah. Tempatnya itu harus suci. Tidak harus tempat saja, tetapi pakaian dan badan kita. Dan menghadap ke kiblat, mengetahui waktu sholat yang akan kita laksanakan. Yang keempat adalah rukun sholat. Rukun itu kan harus perbuatan yang harus dilaksanakan saat kita melakukan sholat. Yang pertama adalah niat. Takbiratul ihram, berdiri jika mampu. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri, kita biasanya orang sakit gitu. Bisa duduk, kalau nggak bisa duduk itu berbaring. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bismillahnya juga, karena itu termasuk satu paket. Terus rukuk dengan tumakninah. Rukuk di sini
perempuan itu menghimpit kedua tangannya itu dihimpit, tetapi tangannya itu tetap menghadap ke kiblat, jadi tidak boleh gini ya. Kalau cowok melenggangkan tangan sikunya, terus duduk di antara dua sujud. Kita duduk di antara dua sujud itu yang benar. Tasyahud awalnya itu kaki kiri di terus yang sebelah kanan itu harus menghadap ke kiblat. Jadi tidak boleh gini, tetapi harus lurus. Terus duduk di dan membaca dan untuk yang ke tasyahud akhirnya kaki kiri dimasukkan ke depan, terus tangan kita duduk di lantai ini ya. Terus membaca sholawat untuk Nabi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu dan seterusnya ya. Terus salamnya itu gini kan, at-tahiyatul baru gini kan, terus innaka hamidum majid. Salamnya itu assalamualaikum warahmatullah, nggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah tuh tidak boleh. Dan perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan itu tadi, yang pertama merenggangkan, kalau laki-laki yang merenggangkan kedua sikunya, kalau perempuan itu menghimpit kedua tangannya. Terus kalau imam laki-laki itu mengeraskan suaranya, kalau perempuan merendahkan suaranya apabila ada orang laki-laki asing yang bukan mahramnya. Apabila terjadi kesalahan pada imam laki-laki, makmumnya laki-laki itu menegurnya dengan tasbih subhanallah gitu ya. Terus kalau perempuan, sama-sama perempuan gitu, kita menepuk gini. Misalnya yang salah itu pada bacaannya, kita menepukkan gini, tangan kanan menepuk di tangan kiri itu ya. Dan auratnya laki-laki itu sama kayak tadi, antara pusat sampai lutut. Kalau perempuan sini, telapak tangan dan wajah kita. Itu juga dalam kita memakai mukena dalam sholat itu juga sini. Jadi anaknya ini harus ditutup begini. Yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja misalnya, terus banyak bergerak, tapi bergeraknya itu tidak termasuk bergeraknya sholat. Misalnya gatel ke sholat, terus gatel kan di kepala, tidak, kita nggak boleh gini, tapi telapak tangan itu nempel ke sini baru gini. Puasin bisa apa? Terkena najis itu nggak boleh ya. Tersikatnya aurat. Kalau perempuan kan biasanya memakai mukena potongan. Itu biasanya kita ada ikram itu ngangkat. Biasanya kan kena angin gitu ya. Ini pas kita itu memakai baju pendek, ini kelihatan. Itu nggak boleh. Itu harus diulangi lagi. Berubahnya niat. Karena ini kita sholat sudah, terus tiba-tiba kita kan punya jemuran gitu di kos misalnya,
udah kepikiran kayak gitu, mendingan kita batalin aja dan mengulang sholat kembali. Makan dan minum. Kita lihat, masa kita sholat makan enggak kan? Maksudnya makan itu kita habis makan sistem apa tuh makanannya tuh nempel di pasta gigi ini kan. Itu kalau kita telan itu brutal. Itu enggak apa-apa. Kalau minum air wudhu masih tersisa di mulut kita telan. Terus tertawa dan mengeluarkan suara. Biasanya kan temennya, misalnya si A sholat, temennya datang. Si A kan sudah sholat, sudah khusyuk kan ya. Si A nya datang gangguin. Itu kan lucu, kan lucu gitu. Itu ketawa sampai terbahak-bahak ketawanya itu juga batal. Terus sekarang yang kedua tentang bab sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan terutama bagi laki-laki. Syarat-syarat wajibnya yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mampu. Maksudnya balik yaitu umurnya itu sudah cukup untuk melaksanakan hal kewajiban. Kalau berakal ya juga gitu kan. Yang kedua adalah syarat mendirikan sholat Jumat. Syaratnya yaitu hendaklah didirikannya itu di suatu desa atau di suatu kota. Terus yang kedua adalah minimal jumlahnya itu 40 jamaah atau 40 orang laki-laki. Waktu sholatnya itu masih ada. Misalnya kalau waktu sholatnya telat melampaui duhur itu tidak boleh digantikan dengan sholat duhur biasa. Sunah-sunah sholat Jumat: mandi atau membersihkan diri, memakai wangian, memakai baju putih, terus memotong kukunya. Pokoknya kita berangkat itu harus dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga adalah khutbah. Rukun khutbah yaitu khotib harus membaca hamdalah. Yang kedua adalah khotib membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah khotib harus berwasiat kepada hadirin yang hadir para jamaah. Yang keempat adalah khotib harus membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah itu. Entah khutbah yang pertama atau yang kedua itu tidak apa-apa. Yang kelima adalah khotib harus membaca doa untuk seluruh muslimin pada khutbah kedua. Syarat-syarat dan selanjutnya adalah syarat-syarat khutbah. Yang pertama, khotib harus suci dari dua hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua adalah pakaian harus suci dari najis. Yang ketiga, khotib harus menutupi auratnya. Yang keempat, khotib berdiri bila mampu. Kalau khotib tidak mampu, tidak apa-apa, duduk. Yang kelima adalah khutbah harus dilaksanakan pada waktu zuhur setelah adzan. Kan kalau sholat Jumat adzannya kan 2 kali. Itu adzan yang pertama untuk kita persiapan. Kalau adzan yang kedua itu sudah waktu sholat, waktunya sudah tiba. Khotib harus yang keenam adalah khotib harus duduk sebentar dengan tumaninah atau dalam keadaan tenang di antara dua khutbah tersebut. Yang ketujuh adalah khotib
melaksanakan khutbah dengan berturut-turut antara khutbah pertama dan dengan khutbah kedua. Dan antara dua khutbah ini di tengah-tengahnya itu sholat Jumatnya itu. Dan yang terakhir, khotib harus menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab yang tadi, yang kayak hamdalah, membaca sholawat itu. Yang terakhir adalah sunah-sunah khutbah. Khutbah diucapkan di atas mimbar. Biasanya mimbar itu ditempatkan di sebelah kanan mihrab. Mihrab itu tempat sholat ya, tempat khotib hendaknya mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar. Yang ketiga adalah khotib hendaknya sewaktu adzan dikumandangkan itu oleh khotib hendaknya duduk sewaktu adzan dikumandangkan oleh Bilal. Yang keempat adalah khotib hendaknya memegang tongkat memegang tongkat dengan tangan kirinya. Yang kelima adalah khotib hendaknya menyampaikan khutbah dengan suara yang jelas, yang lantang, suara yang baik agar dipahami oleh jamaah. Yang keenam adalah khotib hendaknya tidak memperpanjang khutbahnya. Jadi nggak usah panjang-panjang, yang penting jelas. Itu ya. Yang terakhir adalah khotib hendaknya mengeraskan suaranya lebih dari itu. Masalah kontemporer, bolehkah menangis terseduh-seduh saat kita melaksanakan sholat? Iya, tanya. Bolehkah kita menangis saat sholat dengan terseduh-seduh atau tersenggel-senggel gitu ya? Itu diperbolehkan, tapi dengan si sholat ini, misalnya saya ini nangis karena menghayati bacaan sholat tersebut, atau dia tuh ingat salahnya kita, ya Allah sholat besar gini, mengingat dosa-dosanya kita gitu. Tetapi kalau sholat menangis karena hal lain di luar sholat itu, maka tidak boleh, itu batal. Misalnya sholat nangis, kita nangis, ya Allah saya ini baru putus dari pacarnya, itu nggak boleh. Hikmahnya dari sholat ini adalah agar pikiran kita lebih tenang. Yang kedua, biar badan kita lebih sehat, karena gerakan sholat itu termasuk gerakan olahraga.